Karena apa yang telah menimpanya, di sini Xingming berusaha keras berlatih, namun karena suasana hatinya belum tenang, ia harus terluka, dan tak sadarkan diri. Beruntung Xiao Yi langsung siap melindunginya, dan ia langsung dibawa untuk dirawat. Di sini Xing Yu dan Xing Yi bermaksud baik, yaitu ingin bergabung dengan menara salju, namun Xiao Yi hanya memperbolehkan Xing Yu, dan ia menolak keras Xing Ming untuk gabung, entah karena alasan apa. Yang jelas hal itu membuat Xing Yu marah dan ia langsung pergi dari sana. Namun hal yang sangat tidak diduga ternyata, Gu Guang masih hidup dan ia kembali ke Sekte Bulan dengan tanpa luka, entah kembalinya ia sekarang atas dasar apa, yang jelas ia pernah hampir terbunuh karenanya. Dan kita akan diperkenalkan tokoh baru yaitu Bingling, yang ternyata dialah peramal di Sekte Bulan tersebut. Ternyata Xingming dan Xing Yu pergi mengembara, dan ia tak pernah melewatkan perkelahian di sana, dan luka yang mereka dapatkan sekarang, kelak akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Cerita berlalu 3 tahun kemudian, dan inilah pertemuan pertama mereka, yang langsung ia sambut dengan pertarungan, yang rupanya Xingming sekarang telah menguasai sepenuhnya dari pedang mawar darah tersebut. Dan terungkap bahwa selama ini di setiap bahaya yang menimpanya, Xiao Yi selalu berada di belakangnya, dia tak pernah lengah untuk melindunginya, ia juga tak pernah membiarkan siapapun untuk melukainya, namun hal ini di luar pengetahuan Xingming, sehingga ia tak tahu apa yang Xiao Yi lakukan di belakangnya selama ini. Tak lama setelah itu, tiba-tiba menara salju mendapatkan kiriman surat dari keluarga Long Laut Selatan, yang berisi aliansi pernikahan, entah siapa yang akan dinikahkan, yang pasti bukan kabar baik. Dan terungkap bahwa Hong Chen lah yang membuat Xingming menjadi buta, ia juga merupakan ahli racun, dan entah apa maksudnya meracuninya, yang jelas keberadaannya sekarang akan menjadi target Xingming selanjutnya. Hampir Xingming menangkap Hong Chen di sana, namun tiba-tiba datanglah Xiao Yi yang langsung menghentikannya. Itu semua ia lakukan demi kebaikannya sendiri, karena Xingming sekarang sedang terkena racun darinya. Beralih di Sekte Bulan, yang ternyata sedang terjadi pertengkaran di sana, yang rupanya Ye Huo yang nama aslinya adalah Ming He, sedang berusaha keras melawan ibunya agar tidak menyakiti Jia Ruo, entah siapakah Jia Ruo yang dia maksud, yang jelas ia merupakan orang penting di hidupnya. Sampailah mereka berdua di pinggir danau, dan mereka bertengkar di sana, namun Ming He berhasil melompat ke danau tersebut, dan sungguh tidak disangka rupanya Jia Ruo disegel di sana, entah mengapa ia bisa disegel di sana, dan kejahatan apa yang ia lakukan di masa lalunya, yang pasti ia adalah orang yang sangat kuat dan sangat berpengaruh di masanya. Setelah Ming He berusaha membangunkannya, akhirnya ia bisa terbangun, dan tanpa butuh waktu lama, Jia Ruo langsung meledakkan labirin tersebut dengan kekuatannya.
Dan saat ibunya akan melukai Jiaruo tersebut, tiba-tiba ia berdiri di hadapannya, dan alhasil ia yang terluka. Hal itu membuat Jiaruo marah dan ia langsung menyerang ibunya di sana. Karena ia bukan lawannya, di sana Hua Lian dibuat tak berdaya, bahkan ia harus musnah dan tenggelam di danau suci tersebut. Hal itu sangatlah layak ia terima atas kejahatan apa yang telah ia lakukan semasa hidupnya. Ternyata Jiaruo adalah bonekanya Hua Lian di masa lalu untuk membunuh orang-orang tak bersalah di sana, dan juga untuk memuaskan ambisinya. Ia dipensiunkan dan disegel di danau tersebut, ketika ia mulai melawannya dan sudah tak bisa ia kendalikan lagi sepenuhnya. Cerita beralih di wilayah Menara Salju, yang ternyata terjadi pemberontakan untuk menyelamatkan tahanan di sana, dan saat mereka hampir tertangkap lagi, tiba-tiba datanglah Xing Ning dan Xiao Yi yang langsung membantunya di sana. Ternyata itu adalah Hong Chen yang sedang menyelamatkan ibunya di sana. Walaupun ia sering mendapatkan kekerasan dari ibunya di masa lalu, tetapi ia selalu memperdulikannya dan memikirkannya ketika ibunya dalam bahaya. Dan tak lama kemudian, datanglah para pembunuh yang mengincar ibunya dan dirinya. Beruntung Xing Ning datang dan membantunya. Sekarang Xing Ning juga tak menaruh dendam lagi kepadanya, walaupun dulu ia pernah dibuat buta olehnya. Ternyata tujuan Xing Ning untuk mengajaknya gabung dengan Menara Salju, karena menurutnya tak ada jalan lagi untuk mereka, dan kebetulan Menara Salju membutuhkan ahli racun sepertinya, maka ia akhirnya mau menerima ajakan tersebut. Cerita beralih di kediaman Xiao Yi, yang rupanya sedang didatangi tamu dari keluarga Long yang bernama Hao Tian. Maksud kedatangannya untuk mengantarkan hadiah, dan juga mendesaknya untuk segera mengirim pengantin wanita untuk dinikahkan dengan pemimpinnya. Ternyata perjanjian pernikahan mereka dengan keluarga Long, hanya untuk mendapatkan azure biru langit, yang akan mereka gunakan untuk menyembuhkan racun yang berada di tubuh Xing Yu, yang ia terluka setelah pertempuran dengan sekte bulan sebelumnya. Dan di sini Xiao Yi dibuat marah olehnya, setelah ia mengajukan dirinya untuk menjadi pengantin keluarga Long, demi mendapatkan azure biru langit, untuk menyelamatkan Xing Yu yang terluka di sana. Namun Xiao Yi melarang keras tindakannya barusan, dan Xing Ning dibuat kaget dengan sikapnya kepada dirinya, setelah ia mengajukan permohonan tersebut. Dan rupanya yang akan menjadi pengantin wanita untuk keluarga Long adalah Xian Mei, yang itu semua ia lakukan dengan ikhlas, karena Menara Salju sudah membantunya selama ini dan sangat baik kepadanya. Cerita beralih di Sekte Bulan, yang ternyata ia juga sedang merebutkan azure biru langit tersebut, yang akan ia gunakan untuk menyembuhkan Jiaruo yang terluka karena pertempuran dengan ibunya sebelumnya. Setelah mereka semua sampai di keluarga Long, Xiao Yi langsung dibuat curiga oleh keluarga tersebut, karena banyak sekali keanehan di sana. Dan saat Xing Ning memulai penyelidikannya, baru masuk di tempat terlarang tersebut, mereka yang menjaga langsung menyadarinya, dan hampir saja terjadi pertarungan di sana. Beruntung Xiao Yi datang dan Xian Mei juga membantu mereka untuk membuat alasan di sana.
是这样的。住手！昊天总管，此事都怪你刚刚来晚了。Tak berhenti di situ, Xing Ming kembali masuk ruangan rahasia tersebut, dan ia menemukan tempat tersembunyi di sana, yang tentunya sangatlah mudah ia pecahkan, karena baginya mekanisme di tempat ini hanya mainan anak-anak, dan mekanisme di lembah pasirnya dulu, 10 kali lipat lebih sulit daripada di tempat ini. Karena di kamar Xing Ming dimasuki pengawal diam-diam, hal tersebut membuat Xiao Yi curiga, dan ia langsung masuk ke dalam, namun hal yang tak terduga, ia malah melihat penampakan hantu pengantin, yang itu semua ternyata hanyalah hayalannya semata. Sungguh sangat tidak disangka di dalam jalan tersebut, rupanya itu adalah tempat persembunyian sekte bulan yaitu Ming He dan Gu Guang, yang sedang merencanakan sesuatu di sana. Dan setelah Xing Ming tahu jika itu adalah orang sekte bulan, ia tak bisa menahan emosinya, dan ia langsung menarik pedangnya, dan bertarung dengannya. Namun karena Ming He menggunakan senjata rahasia, ia dibuat terluka, dan ia mau tak mau harus segera pergi dari sana. Bukannya Xing Ming menghindar darinya, ia malah tertangkap oleh salah satu pelayan keluarga Long, yang rupanya sekte bulan dan sekte Long memiliki hubungan yang cukup dekat. Beralih di keadaan Xiao Yi, yang baru ia sadari ternyata ilusi yang ia lihat barusan, dihasilkan oleh bunga yang terbakar di hadapannya, entah bunga apakah itu, yang jelas bunga itu membuat ilusi yang kuat, jika terbakar atau didekatkan dengan api. Dan betapa paniknya Xiao Yi, ketika ia telah membaca surat dari Xing Ming yang sempat ia berikan sebelumnya, yang ternyata berisi sebuah perintah untuk pergi dari tempat tersebut, ketika kelak ia tertangkap dan tak bisa ditemukan, namun dengan sifat Xiao Yi, tentunya ia tak akan meninggalkannya begitu saja, karena keselamatannya adalah prioritas utama di setiap langkahnya. Hal ini membuat Xiao Yi panik, dan langsung mencarinya sampai ia berhasil masuk ke ruangan rahasia tersebut, dan bertemu dengan Gu Guang, lantas mereka langsung bertarung dengannya, namun pertarungan hanya berlangsung sangat singkat, dan mereka melanjutkan dengan mengobrol. Dan terungkap bahwa yang menyelamatkan Gu Guang di ledakan 3 tahun yang lalu adalah Xiao Yi, dan ia juga yang merawatnya sampai pulih. Ternyata Xiao Yi membuat kesepakatan dengannya, yaitu untuk menjaga ibunya yang ditahan di sekte bulan, dan untuk memastikan keselamatannya. Gu Guang berjanji untuk mengembalikan Xing Ming, namun dengan syarat harus membunuh Jiaruo terlebih dahulu, karena menurut Gu Guang, Jiaruo adalah orang yang berbahaya, karena apa yang telah ia lakukan sebelumnya. Dan betapa sedihnya Xiao Yi, ketika ia melihat keadaan Xing Ming sekarang, Xiao Yi juga berjanji akan membawanya keluar. Dan disinilah Xing Ming baru sadari, jika selama 3 tahun ini, Xiao Yi lah yang selalu melindunginya, yang selalu berada di sampingnya, bahkan ia juga yang menemaninya menyembuhkan kebutaannya.
Dan disinilah terungkap juga, ternyata Hong Chen berasal dari keluarga Long, dan dialah gadis yang memiliki garis keturunan asli dari keluarga Long. Tak heran jika Hong Chen selalu diincar oleh para pembunuh. Dan rupanya yang mengirim para pembunuh untuk membunuh Hong Chen adalah Hao Tian, dan posisinya ia di keluarga Long, ternyata cukup untuk memerintahkan para bawahannya. Ternyata hal yang sangat tidak disangka rupanya, Hong Chen dan ibunya sudah sampai di Pulau Long, yang itu ia lakukan karena sudah tak sabar ingin tahu, atas dasar apa mereka mengirim pembunuh untuknya. Namun saat mereka tiba di sana, mereka hampir ditangkap oleh pasukan keluarga Long. Beruntung Xiao Yi menyelamatkan mereka hanya dengan 3 serangan, dan Xiao Yi juga memberikan surat perintah yang ia temukan di ruang leluhur keluarga Long sebelumnya. Dan terungkap juga, bahwa Hong Chen dan Hao Tian adalah saudara kembar, dan ini alasan mengapa ibunya selalu ingin mengusirnya dan menjauhkannya dari keluarga Long tersebut. Dan alangkah terkejutnya Nyonya Long, ketika ia melihat Hong Chen dan ibunya berdiri tegak di hadapannya, dan terungkap kebenaran bahwa, yang Hao Tian buru selama ini adalah saudara kandungnya dan juga ibu kandungnya sendiri. Ternyata di dalam aturan keluarga tersebut yaitu, jika ada yang melahirkan anak kembar maka akan ada petaka, dan untuk mengatasi itu semua salah satunya harus dibunuh, dan Hong Chen lah yang harus diburu untuk dibunuh. Dan betapa marahnya Hao Tian kepada nyonya keluarga Long di sana, karena ia tahu selama hidupnya ia telah dibohongi, bahkan ia terus disuruh untuk memburu, dan membunuh saudara dan ibu kandungnya sendiri. Dan terjadilah pertarungan di sana, antara Xiao Yi dan Jia Ruo, hanya demi untuk mendapatkan azure biru langit. Dan saat Xiao Yi berhasil membelah topengnya, terungkap bahwa wajah Jia Ruo sangatlah mirip dengan Xing Lan, dan ia harus terkena pukulan keras darinya, karena Xiao Yi sempat kehilangan fokus karena wajahnya. Namun pertengkaran tersebut harus berakhir, setelah Ming He datang dan membawanya pergi. Sungguh betapa paniknya Xing Ning, ketika ia melihat Xiao Yi terluka parah di sana, namun kebenaran tentang Xing Lan tak ia katakan kepadanya, karena takut Xing Ning kecewa setelah mengetahuinya. Tak hanya itu Xiao Yi juga telah berhasil mendapatkan azure biru langit, yang sempat ia ambil di pertarungan sebelumnya. Dan disinilah kesedihan Hao Tian pecah, ketika ia belum sempat memegang tangan ibu kandungnya di sana, tetapi ibunya sudah menghembuskan nafas terakhir untuknya. Sungguh sangat bersedihnya Xing Ning di sini, ketika ia tahu jika posisi menara salju akan ia berikan kepadanya, yang berarti Xiao Yi sudah merasakan bahwa batas waktunya akan segera tiba. Di saat nyonya keluarga Long akan membunuh Xiao Yi yang sedang sekarat di sana, namun yang terjadi malah ia yang harus terkapar dan tak bernyawa di sana, entah siapakah yang membunuhnya, yang jelas itu semua layak ia dapatkan, dan setelahnya Xiao Yi juga menghilang dari sana.
娘，娘！ Beruntung Xing Ming membawa azure biru langit tepat waktu, sebelum nyawa Xing Yu benar-benar tak bisa tertolong. Dan setelah mereka semua tahu bahwa pemimpin mereka diculik Sekte Bunga, tanpa menunggu lama mereka langsung merencanakan untuk menyelamatkannya. Tak hanya itu, Menara Salju juga mengundang para master dan ahli racun bersamanya. 大家跑一趟。 南楚领命。 Tibalah mereka di kaki gunung, demi menuju puncak mereka harus melewati perjalanan yang sangat ekstrim, dan memerlukan usaha yang ekstra, karena di seluruh wilayah tersebut, terdapat banyak sekali jebakan dan racun yang tersembunyi. 弟子听令，你们在此守候。此地处于山坳。 Bahkan di sini Xing Ming juga rela mempertaruhkan nyawanya di sana, hanya agar bisa segera menyelamatkan Xiao Yi secepatnya. Beralih di dalam sana, rupanya Nona Yin masih punya rasa berbelas kasih, dan ia memilih melepaskan Xiao Yi yang terluka di hadapannya. Namun tak lama kemudian setelah itu, datanglah Ming Ce ayah angkatnya, yang langsung menyerangnya dan melukainya berkali-kali. 在你手里。 Beruntung Xing Ming dan gurunya segera datang, namun Xing Ming harus terkena racun mematikan darinya. Tak hanya itu, di sini Suegu juga terluka parah, bahkan ia harus menutup matanya untuk yang terakhir kalinya, dan hal itu membuat pukulan keras untuk putrinya dan juga muridnya Xiao Yi. 师傅，徒儿在。如此，爹爹，我不行，我不行。